Almarhum ibu saya itu sangat rajin sholat. Jadi walaupun sakit beliau sholat. Setahu saya karena saya kan kecil ya, kumpul. Termasuk Pak Isranur. Termasuk Pak Isranur. Boleh tanya sama Jadi beliau. Pak Isranur ini S1-nya Saya Bapak ikut yang mengoreksi skripsinya. Jadi beliau bolak-balik juga datang. Saya kan ketua asrama Unmul dulu di Sidomulyo. Tetap semangat untuk selalu berbuat. Jadilah cerdas dengan banyak manfaat. Bersama channel Metalian dan Mila Official. Halo guys, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share. Pastinya di Metalian dan Darmila Official. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng aku di Metalian dan Darmila Official. Nah, seperti biasa, kalian sudah berada di segmen tokoh inspiratif ya. Nah, hari ini sudah terlihat sangat nyata tokoh inspiratif versi Metalian dan Darmila Official. Beliau ini merupakan tokoh yang karismatik, pekerja keras, dan baik hati. Karena dimanapun saya berada pasti sangat ramah kepada siapapun, baik itu jurnalis maupun warga sipil lainnya ya. Dan sesaat lagi beliau juga akan dikukuhkan sebagai Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur. Juga pernah menjabat sebagai Sekprov di Kalimantan Timur, PJ Gubernur di Kalimantan Utara, bahkan menjadi Gubernur di Provinsi Kalimantan Utara, Dr. Haji Irianto Lambri. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Beliau ini mengatakan umurnya sudah 60 ya Pak? 63. 63 tahun, tapi kemarin ada beberapa yang mengatakan seperti 45. Tapi sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua terhindar dari pandemi COVID-19 ya Pak. Amin ya robbal alamin. Nah, saya juga dapat informasi nih untuk viewers Metalian dan Darmila Official bahwa Bapak juga baru saja dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dalam rangka apa nih Pak? Ya, saya selain ini silaturahmi dengan tokoh-tokoh teman-teman berangkat ke sana, saya ziarah sebenarnya. Ziarah ke makam orang tua dulu di tempat lahir saya, Kabupaten Tapin, Rantau. Kemudian lanjut ke Martapura. Jadi sempat ziarah juga ke makam wali Guru Jaini Gani atau Guru Ijai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong masalah kampung halaman, mungkin juga masyarakat banyak yang tidak tahu seperti apa sih seorang Irianto Lambri kecil. Ya. Boleh dikisahkan Pak, seperti apa Bapak kecil dulu? Ya, saya dilahirkan dari seorang ibu bernama, beliau sudah almarhum Ya. tahun 65. Jadi waktu saya baru masuk kelas 1 sekolah dasar, ibu saya meninggal. Beliau adalah seorang guru agama sebenarnya. Jadi lulusan pendidikan guru agama, mengajar di sekolah dasar. Lalu bapak saya Lambri juga seorang guru. Bahkan sekolah pendidikan guru beliau itu zaman Jepang. Jadi kalau tidak salah beliau lulus sekolah guru itu tahun 48. Jadi orang tua saya, ibu dan bapak saya guru. Saya anak atau putra yang kelima. Jadi ada saudara paling tua, laki-laki, nomor 2 laki-laki, nomor 3 perempuan, nomor 4 perempuan, baru saya, baru adik saya perempuan. Lalu ada bungsu tapi meninggal waktu bayi. Nah, di masa kecil saya dilahirkan di kota kecil, Kabupaten Tapin, ibu kotanya Rantau. Nah, jadi sejak akhir saya dibawa ikut tempat orang tua mengajar. Pernah di negara ya, di daerah-daerah kecamatan di Kalsel antara Hulu Sungai Selatan sama Hulu Tapin ya. Sampai kelas 4 sekolah dasar. Jadi setelah ibu saya meninggal, saya diambil anak angkat oleh kakak bapak saya karena Ibu Hajah Mahani. Nah, beliau itu dulu berdagang di kota Balikpapan, tidak punya anak. Oh, tidak punya anak. Jadi saya dibesarkan di Balikpapan sejak kelas 4 sekolah dasar. Sudah terpisah dari orang tua. Ya? Sudah terpisah dari orang tua. Ya, karena ibu kan udah meninggal, bapak menikah lagi. Jadi saya punya saudara juga yang satu bapak. Almarhum bapak saya Haji Lambri itu meninggal tahun 2010 pada usia 83 tahun. Kalau almarhum ibu saya itu relatif muda meninggalnya, mungkin sekitar umur
33 gitu atau 35 ya, relatif muda. Karena zaman dulu kan orang relatif muda ya. Ya saya tidak, karena masih kecil, tapi saya cukup mengenal orang tua saya sebagai guru. Tentu kan darah guru tuh menurun juga kepada saya dan saudara-saudara saya. Alhamdulillah dilahirkan dalam keluarga guru, itu tentu dengan segala suka dukanya. Iya. Apalagi guru zaman dulu itu gajinya itu mungkin 10 hari udah habis untuk kalau sekarang lumayan lah guru kan, sejahtera, lebih sejahtera. Ada sertifikasi begitu. Ya, Iya. tapi kita mensyukuri aja. Ya, jadi dalam kehidupan keluarga, nah, saya bersyukurnya dalam kehidupan itu dengan segala suka dukanya di masa kecil itu, ya relatif karena anak guru saya sebelum masuk sekolah dasar, saya kan waktu masa kecil dulu sering dibawa almarhum ibu saya ngajar di sekolah. Jadi saya ikut duduk dengar umur sekitar 3, 4, 5 tahun gitu ya. Masih ingat ya Pak? Ya? Masih. Masih ingat. Nah saya itu syukurnya karena mendengar gitu, duduk di belakang atau sambil main-main, saya umur 3, 4 tahun tuh sudah bisa menulis, sudah bisa membaca, sudah bisa berhitung. Jenius dari kecil guys. Bukan jenius, tapi itu kelebihan anak guru ya. Anak guru ya, lebih dulu. Nah saya bersyukur waktu di sekolah dasar, dulu saya belum ada TK. Jadi saya masuk langsung sekolah dasar sejak kelas 1 SD sampai kelas 6. Iya. Ya saya itu juara kelas. Juara kelas. Karena nilai saya bagus. Iya. Dan bisa bersekolah di Pertamina gitu. Padahal bukan anak yang bekerja di Nah, Pertamina, itu kan luar tapi itu biasa. waktu SMA. Iya, iya. Jadi waktu sekolah dasar saya di SD Teladan 04 Balikpapan. Teladan. Alhamdulillah waktu itu ujiannya ujian nasional kan. Iya. Nah saya alhamdulillah itu dapat juara 1 pelajar teladan Oh, pelajar untuk teladan. kota Balikpapan. Karena nilai saya ingat saya dulu 10 rata-rata. Semuanya 10 Pak. Jadi kan ada 3 mata pelajaran waktu itu, IPA, matematika. ilmu berhitung, bahasa Indonesia kalau saya dengan pengetahuan umum, termasuk sejarah di dalamnya kan. Berarti itu 30 Pak ya, bisa dikatakan Iya, hampir iya, 30. 30. Dapat penghargaan tahun 71 saya lulus sekolah dasar di Balikpapan. Bangga sekali. Terus melanjutkan ke SMP 4 di Balikpapan juga di Kebun Sayur, sekarang sudah jadi, kalau tidak salah itu gedung sekolah saya itu sudah jadi kantor Bank Mandiri. Nah saya juga juara. Begitu juga masuk SMA YPPD, Yayasan Pendidikan Patra Dharma, itu SMA di bawah asuhan Pertamina kan, Balikpapan. Ya paling tidak alhamdulillah saya karena suka belajar juga, suka membaca, rajin, suka mendengar dan cari pengetahuan. Ya, saya selama sekolah itu sampai kepada di Fakultas Pertanian Unmul, saya masuk teladan tahun 80. Teladan ya Pak. Ya, di Kode Unmul. Jadi banyak teman-teman masuk teladan dulu kan diundang oleh Presiden Soeharto ke Jakarta untuk perayaan 17 Agustus. Ya, se-Indonesia itu. Semua universitas baik negeri maupun swasta. Jadi ada ratusan diundang tiap tahun, termasuk pelajar teladan, dokter teladan, guru teladan, semua yang teladan-teladan itu diundang di Jakarta tiap perayaan 17 Agustus. Iya. Apa Pak yang melatar belakangi Bapak begitu semangatnya belajar, begitu Ya itu kerasnya belajar ke menjadi teladan? karena kita ingin sukses, kita punya Itu sudah dari cita-cita. kecil, Pak, ya? Iya, kita punya cita-cita. Dan saya waktu SD maupun SMA sampai perguruan tinggi, saya tidak pelit dengan ilmu. Jadi saya ngajari teman-teman saya. Saya tidak takut bersaing dengan teman saya. Karena saya percaya diri bahwa kalau kita memang bagus ya orang bisa bagus juga, tapi belum tentu bisa menyaingin kita. Wah, Jadi harus percaya diri kita. Kadang-kadang orang kan takut, wah kalau saya misalnya ada pekerjaan rumah, itu saya bagi aja sama teman saya yang udah sempat ngerjakan. Saya kasih. Tapi kalau ujian saya nggak mau bagi. Karena itu udah boleh kan, kalau ketahuan kan kita kena sanksi. Biasanya ujian, apakah waktu sekolah SD, SMA sampai perguruan tinggi kan, itu ujian nggak boleh bagi-bagi jawaban. Betul. Kalau ketahuan ntar Nah, tapi kalau pekerjaan rumah belajar saya bagi aja. baik hati ya biasanya. Tapi kan walaupun kita biar ya, Pak, ya. kadang-kadang kan banyak teman-teman itu ya waktu SD sampai SMA tuh kan malas ngerjain rumah. Iya. Kalau gurunya yang galak disuruh berdiri di depan kelas, kasihan juga itu. Kalau saya selalu mengerjakan itu kalau ada pekerjaan rumah sejak SD sampai SMA, itu habis pulang sekolah langsung saya kerjakan. Jadi saya punya waktu banyak tuh main.
Saya juga main, jadi kita memang harus gaul sejak kecil, itu harus banyak berteman. Saya dengar juga zaman kuliah Bapak ini suka berorganisasi. Ya. Ya. Nah, organisasi apa sih Pak yang Bapak Jadi geluti saat ya, jadi kalau orang suka berorganisasi itu harus gaul, kalau nggak gaul nggak bisa. saat ini masih gaul nih terlihat. Makanya komunikasi. Iya. Dulu saya masuk pertama itu di Himpunan Mahasiswa Islam. Itu tahun 79, habis semester 3 saya ikut training, basic training, latihan training dasar untuk latihan kepemimpinan. Jadi senior saya banyak di cabang Samarinda ini. Nah setelah itu jadi pengurus saya di cabang Samarinda, terus saya banyak aktif di kampus. Aktif di kampus. Nah di organisasi. Tapi bukan tergolong mahasiswa abadi kan Pak? Bukan. Cepat lulus ya Pak ya? Saya alhamdulillah termasuk yang paling cepat lulus. Peringkat 1 biasanya. Jadi saya karena mahasiswa teladan kan, jadi nilai saya kan sangat memuaskan. Meskipun belum cum laude, belum. Tapi cukup bagus lah, karena rata nilai saya kan di atas 7 gitu kan, udah bagus lah itu. Kita bersyukur aja dengan yang kita capai kan. Betul. Jadi saya mahasiswa tahun 80, tahun 82 saya lulus sarjana pertanian. Kalau hitungannya itu karena dulu ada tambahan 6 bulan masa belajar, Iya. itu saya 4 tahun 4 bulan. Jadi selesainya itu efektifnya 3 tahun 8 bulan deh. Wah, cepat ya. Dan Kita saya pada saat itu termasuk usia paling muda, akan jalan 23 tahun. lulus S1. Ya. Tapi alhamdulillah anak-anak saya S1-nya lulus umur 20. Lebih cepat daripada Karena SMA-nya mereka 16 tahun udah lulus kan. Wah, Jadi anak-anak itu generasi baru harus lebih bagus. generasi baru. Nah, kita harus siapkan harus lebih bagus daripada kita. Itu baru kita jadi orang tua yang benar. Kalau anak kita lebih mundur, itu parah itu. Nah Pak, katanya zaman kuliah ini selain suka berorganisasi, Bapak juga punya cita-cita ngajar, dan Bapak pernah ngajar juga. Oh, Di saya mana katanya? semester 3 saya ikut diminta oleh dosen-dosen saya jadi asisten. Saat itu asdos juga Pak ya? Iya, jadi saya mengajar banyak mata kuliah, termasuk asisten untuk praktek laboratorium. Karena Fakultas Pertanian itu kan ada prakteknya. Saya mengajar pengantar ilmu pertanian, ekonomi pertanian, terus untuk praktek laboratorium ilmu kimia, taksonomi, morfologi, macam-macam. Nah saya dengan Pak Isranur, dia 1 tahun di atas saya. Tapi iya, kakak tingkat 1 tahun. Cuma saya dulu kan asistennya almarhum Profesor Tarmuji. Beliau itu dosen senior di Unmul, di Fakultas Pertanian, ketua jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian. Jadi semua bimbingan beliau itu, semua bimbingan skripsinya yang mau ujian, itu beliau nggak mau tanda tangani kalau nggak saya koreksi dan saya paraf. Luar biasa. Termasuk Pak Isranur. Termasuk Pak Isranur. Boleh tanya sama Jadi beliau. Pak Isranur ini S1-nya Saya Bapak ikut yang mengoreksi skripsinya. Jadi beliau bolak-balik juga datang. Saya kan ketua asrama Unmul dulu di Sidomulyo. Nah, bolak-balik alhamdulillah dia termasuk ya, di angkatan dia paling cepat paling Isranur. cepat juga ya. Nah, Cerdas juga. di angkatan saya paling cepat. Iya, iya. Pastinya orang tua sambung Bapak pun bangga begitu Pak ya, memiliki anak angkat yang luar biasa, hebat, berprestasi gitu. Pernah ingat nggak Pak kata-kata Ibu Hajah Mirni Pak ya? Haji Mahani, Haji Mahani. Haji Mahli gitu kan. Ibu Haji Mahani almarhum ini beliau enggak sekolah, tapi bisa naik haji karena berdagang dan rajin bekerja. Jadi yang saya ambil pelajaran langsung maupun tidak langsung, beliau tuh walaupun tidak sekolah tapi pandai berkomunikasi. Sehingga di kampung tuh dituakan. Contohnya itu kalau ada orang mau melamar, beliau selalu diminta untuk jadi juru bicaranya. Pandai dalam berbicara. Ya, alhamdulillah beliau dulu di kampung itu cukup berada. Karena dulu kan banyak susah lah orang hidup ya. Jadi beliau punya peralatan dapur tuh banyak, piring, tempat untuk masak besar-besar. Nah itu dulu nggak ada disewa menyewa kayak tenda apa itu, beliau dipinjamkan aja gitu. Nah, beliau buka usaha juga, ada warung. Dulu kan ada punya toko di kebun sayur, tapi setelah itu buka warung. Nah, beliau itulah yang nyekolahkan saya. Masa kecil Bapak dengan Ibu ini kan sangat singkat. Ibu meninggal kisah usia 33 tahun begitu. Ada nggak kata-kata yang sampai hari ini masih Bapak ingat dari Ibu? Kalau ibu itu karena saya masih kecil kan mungkin banyak lupa dan juga, tapi yang saya banyak belajar langsung dengan beliau itu dari sikap perilakunya. Orangnya nggak banyak ngomong, pendiam. Tapi kalau beliau, saya ingat saya kalau beliau marah, beliau diam aja dan penyabar. Lalu almarhum ibu saya itu sangat rajin sholat.
Jadi walaupun sakit beliau sholat. Setahu saya karena saya kan kecil kan kumpul. Jadi almarhum ibu saya itu karena dia mungkin pendidikan guru agama juga kan. Jadi dia rajin sangat sholat dan sebagai seorang perempuan ibu saya tuh tidak suka bikin gosip dengan tetangga gitu, jarang. Lebih senang di dalam rumah. Ya, selain itu seorang guru kan. Panutan. Dan berwibawa karena saya dulu ingat betul zaman dulu tuh tetangga-tetangga itu kalau saya jalan anak saya itu karena di antara saudara saya dianggap paling paling disayangi kan. Paling disayang. Jadi selalu dipanggil anak guru, anak guru. Nah, kita kalau di kampung itu anak guru selalu disuruh singgah, dikasih makan, kasih kue gitu. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Jadi guru itu dulu begitu dihormati oleh masyarakat karena masyarakat di itu kan masih banyak yang belum bisa baca tulis. Tahun 60-an gitu kan, apalagi tahun 60-an ke bawah sebelum saya lahir itu. Jadi ini merupakan momen bahagia yang Iya. masih diingat begitu. Kalau Iya. yang sedih gitu Pak, dukanya bersama dengan orang tua kandung itu masih Ya waktu beliau sakit, ya beliau kan almarhum ibu saya tuh sakit kena paru-paru. Karena mungkin ngajar, kena kapur itu kan pakai kapur. Mungkin terisap debu kapur itu terus. Dan zaman dulu kan kesehatan itu apalagi udara lembab kan kurang ini. Jadi ibu saya itu didiagnosis katanya TBC. Jadi paru-parunya dan itulah yang menyebabkan beliau sakit lalu meninggal. Ya, Pak Irianto Lamri tentu saja besar sampai hari ini begitu ada tokoh-tokoh yang berjasa dalam hidup Bapak. Selain orang tua Sambung, Pak, adakah sosok yang berjasa lainnya dalam hidup Bapak? Bukan orang tua Sambung, kalau itu kan kakak bapak saya. Itu banyak sekali di luar dari keluarga itu selain kakak saya, ya ada kakak saya laki-laki almarhum juga sudah. Tentu orang-orang sahabat-sahabat saya yang baik, orang-orang baik, orang tua termasuk dosen-dosen saya atau guru-guru saya. Saya di waktu SD itu guru-guru saya itu baik sama saya. Mungkin karena saya juga dianggap penurut, lalu tidak nakal gitu ya. Cerdas juga ya Pak? Ya, jadi saya ingat betul guru saya tuh orang Jawa tapi Kristen. Namanya saya masih ingat Pak Widianto. Itu guru saya sekolah dasar di Balikpapan, orangnya tinggi besar, meninggal muda juga dia. Itu galak guru tuh. Kalau dia ngerjain PR bisa dipukul pakai ini. Dulu kan enggak apa-apa guru mukul kan. Kejam juga Pak ya? Iya, suruh berdiri di depan kelas. Tapi anak-anaknya yang didikannya termasuk saya ini kan. Tapi alhamdulillah saya tuh orang pada takut sama beliau. Kalau saya ya beliau senang, bahkan saya suka disuruh carikan uban, nyabutin uban. Jadi gitu ya, Pak? ya, jadi saya pegang-pegang kepala ya. Anak murid lain tidak berani. Oh, nggak berani ya? Nggak disuruh soalnya. Khusus Bapak? Iya. Nah, itu penganakan saya di SD dulu. Di SMP juga banyak guru-guru saya termasuk kepala sekolah yang dekat. Karena saya alhamdulillah di SMP itu kan guru aljabar saya masih hidup, Pak Kadri. Saya kemarin silaturahmi 2 tahun yang lalu kalau di Balikpapan beliau. Iya. Terus guru sejarah itu juga senang. Di SMA juga banyak guru-guru yang dekat gitu ya. Di dosen banyak yang dekat saya karena saya kan asisten. Berapa tahun Pak menjadi asdos? Ya, Berapa tahun menjadi asdos? sejak semester 3. Jadi saya ngajar ke semester 1. Karena dosennya itu melepas. Jadi kalau misalnya saya dosen pengantar ilmu pertanian, kayak Profesor almarhum Tarmuji beliau melepas saja. Terus Profesor Rianto itu dulu ngajar agroforestry, saya jadi asisten dosen juga. Jadi saya ngajar, bahkan ngajar itu sekaligus membuat soal ujian, memberi nilai. Beliau tinggal teken aja. Jadi dipercaya begitu. Dipercaya sekali. Jadi saya semester 3 itu udah ngajar ke semester 1 saya. Oh, ngajar di semester 1? Iya. Kenapa Terus bisa mengoreksi yang kakak tingkat Pak? saya belajar metodologi penelitian, metodologi menyusun skripsi atau metode ilmiah ya. Kan itu harus belajar. Sebenarnya pelajaran itu dipelajari kalau nggak salah semester 5 baru dapat. Nah, kita bisa cari textbook kan, dulu kan masih belum ada HP. Ya. Sekarang gampang kan, misalnya perpustakaan. Saya sering kalau selalu menyediakan waktu setiap hari ke perpustakaan. Dulu buku-buku itu jarang bahasa Indonesia, jadi kita mau nggak mau harus bahasa Inggris harus cari atau cari terjemahan. Karena buku terbatas sekali dulu, terbatas ya. Tapi saya setelah itu juga sejak mahasiswa, bahkan sejak SD sampai SMA itu saya senang mencari buku-buku. Kalau nggak dapat ya pinjam, kalau nggak bisa beli, apakah koran, majalah atau buku-buku lain. Itu saya baca di sembarang tempat aja, di mana ada waktu baca aja. Jadi pesan saya, termasuk kepada anak saya yang 2 itu rajin membaca, rata-rata 3 anak saya rajin membaca.
Itu membaca itu kan sebenarnya pintu masuk untuk kita menjadi pengetahuan. Walaupun kita misalnya tidak pernah ke Amerika, tapi kita karena banyak baca tentang Amerika, kita seperti kalau pas orang cerita tentang Amerika, kita mungkin lebih tahu. Jendela dunia, Pak. Ya, Buku adalah jendela. jadi saya kan setelah saya jadi sekda, jadi kepala dinas, jadi gubernur, kan sering diundang juga perjalanan ke luar negeri ya. Itu guide-nya kadang-kadang menjelaskan keliru mengenai Perancis, mengenai saya hafal sejarah dunia. Oh, jadi bisa Bapak Saya justru mengoreksi. Akhirnya saya jadi guide menjelaskan. karena lebih tahu ya. Iya. Karena dari buku tersebut. Iya. Nah, ini salah satu pesan inspiratif juga ya, jangan pernah males membaca. Apalagi Membaca sekarang itu kapanpun, dimanapun, dan sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat saya kira. Bapak masih suka baca. Harus baca. Itu tadi tokoh. Bacalah. Itu Iya, kan Pak. kalau di Al-Quran kan surah pertama Al-Iqra. Bacalah. Salah, ya. Bacalah itu artinya membaca itu bukan membaca dalam arti harfiah aja, membaca sampai jauh ke dalam. Kadang-kadang kita ngelihat orang, kita bisa baca orang karena kita itu terlatih. Jadi batin kita, mata hati kita, pikiran kita, kalau kita banyak membaca, banyak dari bacaan yang kita dapat, lalu kita melihat fakta-fakta, realita, perilaku orang, nasib orang, lalu kita suatu saat kita punya keahlian tanpa disadari bisa baca orang malah. Oh, lihat orang ini, kita ini orang ini, feeling kita orang ini bagus apa enggak, itu udah bisa terasa gitu. Ingat, Pak, ya. Dari mananya Pak? Lah, aduh, jadi kepo nih. Bisa dari wajah, dari perilaku, dari Katanya dari mata ya Pak ya? mata. Itu mata nggak bisa bohong. Mata nggak bisa bohong. Jadi kita masing-masing orang kan istilah punya track record ya, rekam jejak. Rekam jejak itu nggak mudah, nggak sulit sekarang untuk ditelusuri. Ada jejak. Apalagi zaman digital sekarang kan. Jadi kalau kita hari ini berdusta misalnya, ya kalau berdusta itu pasti ketahuan. Orang-orang yang berkata benar pun kalau pada saat itu dia tidak dibenarkan, pasti akan muncul kebenaran itu. Jadi kita nggak usah takut untuk hal yang benar. Betul, pasti akan terungkap. Jadi begitu juga orang yang berbohong itu nggak bisa. Ya, cukup 3 kali lah orang bohongin kita itu udah kebangetan gitu. Kalau sekali aja udah cukup ketahuan, itu fatal gitu. Makanya saya waktu jadi pejabat itu paling nggak suka dibohongi dan orang yang suka berbohong, walaupun teman sendiri atau keluarga. Saya beritahu kamu bohong itu. Iya, kalimat ini guys pernah saya dengar di LAN Kalimantan Timur. Saat itu Bapak menjadi mentor gitu Pak Ya, ya? narasumber. Begitu, Ngajar. bersama dengan Bapak Dr. Marimanda. Saya tadi menyaksikan dan melihat secara langsung betapa tegasnya, dan saya dalam hati mengatakan mudah-mudahan suatu saat saya bisa ngobrol langsung dengan Pak Ariantola. Nah, terwujud guys. Nah, tadi kan tokoh berjasa dalam hidup Bapak. Nah, kalau tokoh inspiratif, apakah ada tokoh politik atau mungkin tokoh nasional atau justru tokoh yang ada di Kalimantan Timur ini ada yang menjadi tokoh inspiratif? Kalau tokoh politik yang inspiratif bagi saya, ya kalau di Indonesia Bung Karno. Bung Karno. Karena sejak kecil saya sudah baca tentang siapa Bung Karno, termasuk riwayat hidupnya. Ya, dengan segala plus minusnya, semua orang kan punya plus minusnya. Betul. Saya termasuk mengagumi dan banyak inspirasi juga. Nah, tentu setiap pemimpin, dalam hal ini pemimpin politik atau pemimpin negara, itu punya kelebihannya. Jadi kelebihannya itulah yang kita ambil. Jangan sisi negatifnya, itu kan semua orang punya sisi negatif. Kita sendiri kan banyak. Betul. Nah, hal-hal yang terbaik dari mereka kita ambil untuk jadi bekal kita bahwa kita bisa lebih baik juga nanti. Nah, Pak Harto juga orang baik. Saya sudah waktu mahasiswa Mas Ladan pertama kali saya salaman beliau. Ini orang sangat Pak Harto ini orang yang sangat berwibawa ya, punya harisma, lalu marwah lah dia. Kalau dengan Bung Karno saya pernah dengar pidato lewat radio aja waktu kecil. Waktu kecil. Tapi berhadapan kan nggak pernah. Tapi saya baca buku-buku beliau mulai beliau lahir sampai waktu remaja, sampai waktu kuliah, sampai beliau berapa istrinya pun saya hafal. Nah, itu. Tapi yang menginspirasi Bapak adalah mungkin leadership-nya. Ya, leadership mereka. Kalau Bung Karno itu boleh dikatakan termasuk manusia jenius. Manusia jenius. Ya, dan itu manusia langka, dan mungkin dalam 50-100 tahun kita belum tentu ketemu pemimpin sekelas Bung Karno lagi. Nah, saya juga kagum dengan Pak Jokowi ya, karena waktu saya jadi gubernur, PJ gubernur, saya sudah sering ketemu dan ngobrol gitu ya. Ya, beliau punya kelebihan, kesederhanaan, ketulusan saya lihat. Lalu juga
yang paling tidak pernah dialami oleh banyak presiden lain termasuk di negara kita. Orang itu kalau ketemu Pak Jokowi itu seperti magnet, ngejar gitu. Saat beliau berturun, wah teriak-teriak, ada yang histeris, minta salaman, minta foto. Itu saya aktivis juga dulu kan, saya belum ada temukan pemimpin kayak gitu. Ya, jadi Jokowi ini juga termasuk hal yang istimewa. Dan menurut saya sebagai bangsa Indonesia, bersyukur juga kita akhirnya terpilih orang kayak Pak Jokowi ini jadi presiden kita. Dan apapun plus minusnya, beliau berhasil juga membawa Indonesia di tengah-tengah kancah dunia yang cukup bagus. Apalagi tahun ini kan kita jadi tuan rumah G20. Itu bahwa negara kita itu juga secara internasional diakui. Cuma kadang-kadang bangsa kita kan suka merendahkan bangsa sendiri, menjelek-jelekan. Termasuk juga di daerah, misalnya kayak di Kaltim. Kaltim ini termasuk daerah yang sangat bagus, yang harus kita syukuri betul. Karena saya udah keliling Indonesia ini. Apalagi bahkan negara di dunia yang miskin dan kaya saya sudah lihat. Salah satu negara miskin dunia itu kan Nepal. Saya tahun 2000 udah ke Nepal. Tahun 2000. Tahun 2000. India juga negara besar tapi banyak yang miskin. Ke Cina saya sering. Jadi menurut saya semua negara dunia yang paling enak di Indonesia. Amerika udah keliling saya karena anak saya juga kan di sana. SDA-nya melimpah. Ya, Indonesia paling enak. Orang-orang Indonesia juga harus disyukuri kultur kita dengan segala plus minusnya. Jadi kadang-kadang kita nggak merasa bersyukur dan bangga sebagai orang Indonesia, termasuk kepada pemimpin-pemimpin kita. Kalau mengkritik orang ya boleh-boleh aja, tapi jangan berlebihan. Jangan menghina, juga jangan memfitnah gitu kan. Kalau faktanya ada dan itu memang harus dikritik, carilah kritik yang konstruktif. Saya selalu berusaha berprinsip, nah apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apalagi yang kita kerjakan dan lakukan, itu baik dan buruknya kembali kepada diri kita, dan kita sendiri akhirnya mempertanggungjawabkannya. Nah ngapain kita kalau bisa yang baik, kenapa harus yang jelek gitu loh. Jadi kalau saya selalu berprinsip seperti itu. Sepanjang kan tapi manusia kan selalu ada hilapnya. Bisa ada marah, bisa ada emosi, bisa ada tersinggung, itu biasa aja. Tapi kalau kita masih bisa mengendalikan ya itu nggak apa-apa. Makanya waktu saya ditunjuk jadi PJ Gubernur itu tagline yang saya buat sekarang di belakang, kelak menjadi yang terdepan. Itu untuk Kalimantan Utara. Ini di Kalimantan Utara. Iya, waktu saya PJ Gubernur itu tahun 2013-2014 saya buat itu dan saya tulis itu bikin baliho besar di jalan tol Jakarta di bandara. Nah, di situ. Jadi ini dulu agak populer ini. Dan itu kita buktikan itu adalah sikap optimisme. Sikap optimisme. Jadi kita hidup ini memang harus optimis. Jangan mau pesimis. Karena optimis itu surah Ad-Duha, Pak ya. Ya. Nah, yang kemudian itu lebih baik. Ya. Sekarang di belakang telah menjadi terdepan. Ya. Itu semangat, spirit untuk kita bisa berhasil. Bahwa kita bisa, apapun segala kekurangan kita, kalau kita memang berikhtiar, berusaha, ya tentu dulu yang populer sering waktu saya PJ Gubernur dan Gubernur, pas waktu jadi Sekda Kaltim, saya selalu mengini, dan itu juga sering diungkapkan Agim. Itu saya dapat inspirasi itu dari Pak Pajar Malik Pajar. Dulu pernah Menteri Pendidikan, Menteri Agama, tahun 94. Dia bilang beliau, kalau apa-apa itu beliau cerita tentang bagaimana membangun Universitas Muhammadiyah Malang. Kekeliruan kita kan selalu berpikir melakukan sesuatu itu harus ada uang, ada dana, kalau nggak bisa dilaksanakan. Padahal banyak sekali hal-hal besar yang sekarang terbukti, bangunan besar, hal-hal yang ikonik itu dimulai dari ide, gagasan. Tapi yang paling penting itu, dan itu saya kira juga oleh Nabi kita Muhammad SAW, dimulai dari niat. Jadi kalau Pak Pajar Malik bilang, luruskan dulu niat kita. Itu uang, dana, atau apapun yang bersifat materi itu bisa jadi nomor 7. Luruskan niat, baru ikhtiar maksimum. Dia setelah lihat kita lurus, bekerja dengan baik, buat rencana yang bagus, lalu kita laksanakan. Kalau niatnya lurus, hasilnya akan lurus. Itu sudah hukum Allah, itu hukum alam. Kalau niatnya bengkok, hasilnya bengkok. Hasilnya bengkok juga. Dan menjadi PJ suatu. Saya 2 tahun. Jadi alhamdulillah saya PJ Gubernur. Ya.
Itu kan Itu biasanya dipilih oleh Kemendagri Pak ya, dan biasanya orang-orang pusat yang mengisi. Ini luar saya biasa, orang Kaltim. pertama orang daerah, Pertama. yaitu dari Kaltim, yang diangkat jadi pejabat gubernur Betul. di masa setelah kemerdekaan. Ini Mungkin sepak sebelum terjang. pra kemerdekaan mungkin ada ya, tapi setahu saya juga nggak ada. Dulu Pangeran Im Nur itu diangkat jadi pejabat gubernur Kalimantan. Itu beliau menteri PU pertama. Terus Ea Muiz itu orang pusat ditaruh ke sini. Dan tempatnya Bapak ada- Dalam sejarah ini saya orang Indonesia, orang daerah pertama yang diangkat PJ gubernur dan terakhir. Dan terakhir. Karena nggak pernah ada Sudah lagi. ada lagi. Atas Karena dasar apa ya, Pak? undang-undang memang peraturan nggak boleh. Katanya ada lalu peraturannya. Kenapa bisa terpilih Pak? Apakah prestasi, sepak terjang, karir atau bagaimana Pak? Ya karir saya kira, kalau prestasi kan relatif lah ya, itu kan bisa subjektif orang menilai. Karir. Tapi karir dan tentu rekam jejak. Iya. Ya kalau orang ditunjuk dari PJ gubernur udah punya pengalaman pasti hancur-hancuran kan. Betul, betul. Apa aja jabatan itu kalau ditunjuk bukan pada ahlinya pasti hancur-hancuran. Tetap semangat untuk selalu berbuat. Jadilah cerdas dengan banyak manfaat. Bersama channel Metalian dan Mila Official. Halo guys, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share. Pastinya di Metalian Dadar Mila Official.